berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali ya, dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, pejuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya pengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi mudah-mudahan jika kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan untuk berjuang bersama. Kalau Sandiaga itu bergabung dengan P3 yang sebagian pengurus P3 itu orang NU, kulturnya Nahdliyin, itu nggak terlalu nyaman Sandiaga, tidak nyambung, frekuensinya beda. Orang yang kaya raya itu akan didukung meskipun kinerjanya, meskipun prestasinya belum meyakinkan, belum terbukti untuk masyarakat. Ini hanya opini arus bawah. Opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Duit, duit, dan duit. Ini kelihatannya duit atau yang kita sebut uang ini kelihatannya menjadi sesuatu yang sangat menarik, menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan untuk para politisi. Mau bukti? Ini Sandiaga Uno, ya, yang baru saja mengundurkan diri dari Gerindra, yang saat ini masih istirahat berpartai atau istirahat berpolitik, itu sudah diperebutkan oleh dua partai. Satu P3, satu PKS. Kedua-duanya menawarkan diri, dua-duanya membuka karpet merah untuk Sandiaga agar bergabung dengan partainya. Ya, kita tahu kan, Sandiaga Uno itu adalah orang yang tajir melintir, kaya raya, uangnya triliunan. P3 jauh-jauh hari, Romi yang dulu pernah jadi ketua P3 itu kan mengatakan bahwa Sandiaga akan bergabung ke P3 dan akan diusulkan mendampingi Ganjar. P3 kan sekarang sudah menyatakan untuk mendukung Ganjar berkoalisi dengan PDI. Nah, belakangan baru kemarin ini PKS menawarkan diri juga dan PKS menjanjikan Sandiaga akan digandengkan dengan Anies. Kelihatannya jawaban kalau yang pertama tadi kelihatannya Sandiaga belum berikan sinyal, belum ada respon kelihatannya ketika Romi menyebut-nyebut Sandiaga akan dipasangkan dengan Ganjar. Tapi yang dengan Anies ini Sandiaga kelihatannya kayak satu frekuensi. Dia bahkan dalam kutipan tadi di depan tadi kan Sandiaga mengatakan bahwa dia sudah lama bekerja sama dengan teman-teman PKS dan seterusnya dan mengatakan ada kecocokan. Nah, saya nggak kaget, saya nggak aneh mendengar itu karena memang menurut saya kalau Sandiaga itu bergabung dengan P3 yang sebagian pengurus P3 itu orang NU, kulturnya Nahdliyin, itu nggak terlalu nyaman Sandiaga, tidak nyambung, frekuensinya beda. Sandiaga ini kelihatannya memang lebih frekuensi model-model Islam formalis ya PKS. Jadi kalau dia mengatakan lebih cocok, kita sudah kerjasama sudah lama dan seterusnya dengan PKS tadi, saya lebih. Jadi kemungkinan bisa jadi Sandiaga lebih condongnya bergabung ke PKS. Tapi intinya yang tadi kembali ke tadi itu bahwa kelihatannya karena gara-gara si Sandiaga itu kaya raya, tajir melintir, P3 ya tertarik gitu ya. PKS ya tertarik. Padahal mohon maaf kalau menurut saya, oke bahwa si Sandiaga itu kaya raya, oke berarti dia orang hebat dalam hal mengelola perusahaan atau apa. Tapi dalam hal politik, dalam hal apa itu aspek-aspek sosial kemasyarakatan, kok saya belum menangkap prestasi dia tersebut. Ya tadi kalau saya melihat seperti dia dibandingkan dengan calon wakil presiden yang lain seperti Khofifah, itu kan lepas dari apapun Khofifah itu telah terbukti pengabdiannya kelola masyarakat sebagai ketua muslimat, itu kan sudah terbukti. Mahfud, udah banyak sekali, kalau Mahfud sudah banyak sekali bukti bahwa Mahfud itu harusnya sangat layak. Sandiaga belum. Modal utamanya hanya uang dan uang tadi saya sebutkan tadi.
Nah, cuma persoalannya gini. Jadi intinya dari dinamika yang ada, saya melihat memang Sandiaga itu kelihatan lebih cocok ke PKS. Nah, PKS nafsu sekali untuk digandengkan dengan Anies. Oh, tapi ini problem. Jangan dikira enak, ini problem. Kalau seandainya betul PKS mau bersemangat menggandengkan Sandiaga dengan Anies, bagaimana dengan AHY? AHY itu juga orang yang sangat ngebet jadi wakil presiden, mau dampingi Anies. Lah kalau sampai yang muncul Sandiaga, AHY dikalahkan, AHY kemungkinan akan bawa Demokrat lari dari koalisi ini. Lah kalau ditinggal Demokrat, apa masih bisa mencalonkan? Masalah kan? Masalah. Anies tidak punya tiket cukup kalau ditinggalkan oleh Demokrat. Karena kan posisinya yang kuat itu justru Demokrat dengan Nasdem. PKS nggak cukup kalau hanya koalisi dengan Nasdem untuk mencalonkan Anies, nggak cukup. Masalah ini. Cuma kalau Anies itu akan bergandengan dengan AHY, potensi menangnya juga kecil sekali. AHY itu tidak cukup menarik untuk dipilih para pemilih menurut saya, karena lagi-lagi belum ada prestasi yang cukup menonjol dari AHY gitu. Ini problem, dan berkali-kali saya katakan sebenarnya koalisi yang membackup Anies itu memang masih cair sekali, dan kemungkinan mereka bubar tidak jadi membangun koalisi bersama itu masih besar gitu kan. Bagaimanapun sekarang ini termasuk Demokrat itu ya dan Nasdem itu sudah mulai berbicara bahwa tidak sepakat ada politik identitas. Pada selama ini yang namanya PKS bersama Anies itu sangat-sangat lihai dan sangat-sangat menikmati menggunakan politik identitas. Ya, ini kan nggak nyambung mestinya. Cuma selama ini mereka hanya terikat dengan sama-sama oposisi. Oke, kembali ke Sandiaga tadi. Jadi intinya sekarang Sandiaga itu diperebutkan karena uangnya yang begitu banyak. Aduh, ini mestinya ngeri. Tapi itu realitas politik kita seperti ini ya. Monggo masyarakat menilai, monggo masyarakat berpikir bagaimana ke depan lebih baik. Harusnya politik itu betul-betul digunakan untuk bagaimana bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Bukan semata-mata bagaimana politik itu menghasilkan uang, bagaimana politik itu menghasilkan pundi-pundi untuk para pelaku politisi, apa politiknya itu ya. Itu semestinya idealnya seperti itu, tapi kan kenyataan seperti itu. Bahwa orang yang tajir melintir itu akan dijagokan, orang yang kaya raya itu akan didukung meskipun kinerjanya, meskipun prestasinya belum meyakinkan, belum terbukti untuk masyarakat. Dan pertanyaan kemudian, kenapa para tajirin kalau bahasa Arab tajirin Nahdiyan orang NU itu Nahdiyin tajirin. Kenapa orang kaya tajirin itu kok juga mau dimanfaatkan oleh politisi, padahal tahu para politisi itu memakai dia, mendukung dia karena uangnya itu. Kenapa mau? Karena para orang kaya tadi, tajirin tadi, itu sangat berkepentingan dengan dia bisa mengatur pemerintahan. Karena dengan dia berkuasa, dia bisa membuat regulasi, aturan main dalam hal bisnis macam-macam yang itu akan menguntungkan bisnisnya. Perizinan, itu juga bisa dimainkan lewat kekuasaan pemerintahan. Regulasi, cara main dalam menguasai aset itu juga bisa dimainkan oleh orang yang berkuasa memegang pemerintahan. Jadi memang ya para politisi itu butuh uangnya, para tajirin orang kaya tadi butuh politik, butuh istilahnya sistem politik untuk mengamankan, untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi ya yang jadi korban siapa? Ya rakyat secara umum. Yang jadi korban siapa? Ya bangsa dan negara ini. Aset negara bisa dikuasai beberapa orang, gitu. Sumber daya alam Indonesia yang kaya raya kayak surga ini
tidak bisa menyejahterakan, tidak bisa dinikmati rakyat secara umum, hanya dinikmati oleh beberapa orang. Karena apa tadi? Ada koalisi, ada kolaborasi, ada kong kali kong, ada kerjasama antara politisi dan orang kaya. Ya sebenarnya tidak jelek-jelek amat ya. Cuma persoalannya itu tadi ya, pengusahanya juga niatnya itu bukan niat untuk rakyat secara umum, politisnya juga pikirnya hanya dirinya sendiri. Itu ya jadi masalah, dan sekarang ini menjadi fenomena umum, menjadi gejala umum. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia berharap, ayolah politisi dengan kewenangan politik yang dimiliki, cobalah ayo carilah tokoh-tokoh yang baik, carilah tokoh-tokoh yang kita yakini akan membawa kebaikan untuk bangsa ini. Para pengusaha yang kaya raya ini harusnya juga mendukung politik. Oke lah bahwa dia butuh mengembangkan usahanya, tapi kalau bisa usaha itu tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang tidak merugikan rakyat secara umum, tidak merugikan bangsa, tidak menggunakan segala cara untuk menyedot, untuk menyerap kekayaan sumber alam yang luar biasa ini. Tapi berpikirlah untuk mensejahterakan rakyat di negeri ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.